Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nuri Fani Khairunisa, NIM 1902100008, rating 19. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar neurologi dengan dosen pengampu Aziza Uswatul Hasanah, MA SPDI MPD. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Arariri, Banda Aceh. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf otak pada anak usia dini. Otak manusia dapat mencatat, menyerap, menyimpan, memproduksi, dan merekonstruksi informasi. Kemampuan otak tidak terjadi secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh mutu dan frekuensi stimulasi yang diterima indera. Nah, selanjutnya tumbuh kembang otak anak pada masa pranatal atau janin. Pada masa penting pembentukan otak janin ada sejak hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan, dan terus disempurnakan hingga lahir. Pada minggu ke-10 kehamilan, sel saraf otak telah tumbuh cepat hingga mencapai 250.000 sel saraf baru per menitnya. Menurut Harlock 1995, ada beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi perkembangan pranatal, yaitu pertama, gizi ibu, kedua, kekurangan vitamin, ketiga, kesehatan ibu, keempat, faktor resus, kelima, obat-obatan, keenam, sinar X dan radium, ketujuh, alkohol, 8, rokok, dan yang terakhir emosi si calon ibu. Selanjutnya, tumbuh kembang otak anak pada masa postnatal atau setelah lahir. Pada saat lahir, struktur otak sudah lengkap dan mencapai kematangan di luar kandungan. Bayi baru lahir dari 100 miliar sel saraf dan sekitar 1 triliun sel glia yang berfungsi sebagai perekat dan sinaps yang membentuk bertriliun-triliun sambungan antar neuron. Dan banyaknya sambungan yang mempengaruhi kemampuan otak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak pada masa postnatal. Yang pertama, lingkungan biologis yang mencakup jenis kelamin, umur, gizi, dan hormon. Yang kedua, ada fisik yang mencakup cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, dan radiasi. Yang ketiga, faktor psikologis yang mencakup stimulasi, stres, dan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir ada faktor keluarga, yaitu pekerjaan dan pendapatan keluarga dan pendidikan orang tua. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, genetik, yaitu jenis kelamin, ras, suku, bangsa, dan faktor bawaan. Yang kedua, yaitu faktor pranatal dan faktor postnatal. Selanjutnya, peran sistem saraf dalam proses pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, ada sistem saraf manusia yang meliputi 1. Fungsi sensorik, 2. Fungsi interaktif, 3. Fungsi motorik. Dan yang kedua ada 7 essential skill. Yang pertama ada skill fokus dan self control. Yang kedua ada skills empati. Yang ketiga ada skills komunikasi, dan keempat skill relasi, dan kelima skill berpikir kritis, dan keenam skill tantangan, dan ketujuh skill memiliki inisiatif dalam belajar. Yang ketiga ada 4 komponen fokus dan self control, yaitu 1. Fokus, kedua cognitive flexibility, ketiga working memory, dan yang keempat inhibitor control. Nah, selanjutnya cara optimalisasi perkembangan otak pada anak usia dini.
Cara mengoptimalisasi perkembangan otak pada anak ialah dengan memberikan stimulus. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan semakin banyak. Anak perlu mendapat lingkungan yang merangsang pertumbuhan otak dan selalu mendapatkan stimulasi psikososial. Stimulasi sosial secara mudah dapat diberikan dengan cara sentuhan dan mengajak anak bermain. Orang tua harus mengasah kemampuan anak untuk menggunakan kedua kemampuan otaknya secara seimbang. Selanjutnya, kelainan sistem saraf yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar anak usia dini. Salah satu gangguan sistem saraf yang sering terjadi pada anak baru lahir atau dalam masa tumbuh kembang adalah cerebral palsy atau CP. CP adalah gangguan saraf yang disebabkan karena gangguan pada otak dan berakibat pada gangguan gerakan dan koordinasi otot pada anak. Hal tersebut bisa mempengaruhi proses belajar anak usia dini. Dan kelainan sistem saraf lainnya adalah autisme, epilepsi, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.